Ini macam-macam Prabowo ini. Kita mau bilang pendekar nggak mungkin. Kita mau bilang juga cemen, ya dia mantan jenderal, mantan Danjen Kopassus. Tapi kemudian punya watak-watak yang cemen, cengeng. Tentang klaim Prabowo yang dikhianati oleh Anies Baswedan. Prabowo di setiap pertemuan dimanapun, di saat kampanye, bahkan saat nongkrong seperti biasa-biasa dengan orang lain, dia mengklaim dikhianati oleh Anies Baswedan. Sekarang kalau kita melihat fakta-faktanya, bahwa Prabowo ini cukup cemen dan cengeng juga sebagai laki-laki, sebagai mantan jenderal. Masa beliau kiri kanan ngomong tanpa memperdulikan bagaimana kemudian publik, bagaimana kemudian penilaian publik ini terhadap Anies Baswedan dan terhadap Prabowo. Dalam situasi tertentu, Prabowo selalu ingin menyatakan ke publik bahwa dia dikhianati oleh Anies Baswedan tanpa dia sadar. Sebenarnya yang justru berkhianat, pertama yang berkhianat itu ya bukan Anies Baswedan, tapi malah Prabowo. Di saat Anies Baswedan melaksanakan tugas sebagai gubernur dan ada pilihan bahwa Prabowo masuk kepada kabinet Jokowi, dia masuk sebagai menteri, dan itu merupakan suatu pengkhianatan terhadap gerbong sebenarnya, bahwa gerbong Gerindra sejak Pilkada DKI Jakarta itu mereka sudah tarik garis, sudah tarik gerbong, sudah tarik kelompok sebagai oposisi. Maka solusi dan alternatif kemarin itu, makanya kemudian sampai Anies Baswedan dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, karena hanya ada Anies Baswedan yang berkiprah pada jalur oposisi. Tetapi kemudian itu sirna, tapi kemudian itu lenyap karena ada iming-imingan jabatan menteri dari seorang Prabowo. Atas klaim tersebut ternyata publik ini menilai bahwa Anies berkhianat. Atas klaim itu, Anies dinilai oleh publik sebagai orang yang mengkhianati Prabowo. Ini tentu saja aneh. Kami merasa aneh ketika ada seorang yang menjadi masyarakat, yang menjadi rakyat biasa yang menilai bahwa Anies Baswedan berkhianat, menilai bahwa Anies Baswedan meninggalkan kubu Prabowo. Padahal di tahun 2019 kemarin, Anies Baswedan juga mempunyai sama sebenarnya kesempatannya. Anies Baswedan mempunyai kesempatan yang sama untuk maju di bursa Pilpres. Tapi karena masih konsisten Prabowo, karena gerbong itu masih konsisten, maka Anies Baswedan tidak memutuskan maju, malah mendukung dengan terang-terang apa yang menjadi dukungan Prabowo. Dia maju sebagai capres itu didukung penuh oleh Anies Baswedan. Sekarang publik menilai bahwa Anies Baswedan mengkhianati Prabowo, enak aja. Lalu yang menjadi persoalan ternyata bahwa klaim Prabowo tentang pengkhianatan Anies Baswedan muncul di setiap pertemuan-pertemuan itu, ternyata bahwa Prabowo menghitung bahwa karena jasa Prabowo, maka Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta. Kenapa bisa? Jadi seorang pendekar itu adalah selalu mengungkit jasa baiknya. Prabowo tidak terkategori sebagai pendekar kalau mentalitas yang dimiliki oleh Prabowo itu adalah mentalitas pengungkit. Masa pendekar gitu? Di mana-mana karena saya maka jadi gubernur Anies Baswedan, karena Prabowo maka jadi. Ini macam-macam Prabowo ini. Kita mau bilang pendekar nggak mungkin. Kita mau bilang juga cemen, ya dia mantan jenderal, mantan Danjen Kopassus. Tapi kemudian punya watak-watak yang cemen, cengeng. Kan tidak begini sebenarnya Prabowo. Hanya karena punya ambisi untuk merebut kekuasaan di Pilpres ini, lalu kemudian memberikan isu-isu yang miring kepada Anies Baswedan.